kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa, haleluya, terima kasih Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah ini, kita mau persiapkan hati, kita mau berserah teduh sejenak. Izinkan saya untuk memimpin Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa boleh berserah teduh bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Mari kita taruh hati kita aman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Mari kita memuji nama Tuhan Yesus bersama-sama. Mulutku penuh dengan puji. Oh, wonderful you are, Jesus.
Karena Tuhan Yesus pada hari ini mau melawat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita mau bersama-sama kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mau beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Melalui mulut kita, melalui lidah kita. Mari kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan. Silakan hamba kita memimpin Yesus. Tuhan yang dengan penuh kasih setia memelihara akan setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus. Sementara kita akan beribadah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini, bertemu dengan Tuhan dan kita mendapatkan lawatan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, lambaikan tanganmu, katakan shalom. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh indah buat Tuhan. Sungguh mulianya Engkau Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bebaskan hidup kita, bebaskan ekspresi kita untuk menyembah Tuhan, karena ada kuasa di dalam pujian. Amin. Bye.
Bapak Ibu Saudara merasakan letih? Kalau merasakan letih, bilang dalam hatimu, ada kuasa dalam ujian yang nyatilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada dalam yang sanggup. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit, sebab ada dalam, mari, sebab ada dalam banyak. Oh, ada kuasa. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk kita ditumbuhkan tanah hatinya, untuk ditanami benih-benih firman Tuhan, mari kita mengajak satu tingkatan lagi lebih dalam menyembah Tuhan Yesus. Karena dalam menyembah Tuhan itu ada sorak-sorak, ada angkat tangan, ada kita berdiri, ada setiap hati kita yang mesra di depan Tuhan. Mari kita masuk dalam tingkatan ini. Kita mau mesra-mesraan sama Tuhan. Bukan hal yang tabu. Ini hal yang penting bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan sayang kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada pasangan, kepada orang tua, pada sahabat, apalagi kepada Tuhan Yesus, pasti lebih pintar lagi dalam memberikan ujian, memberikan kasih sayang kepada Yesus. Saya mau ajak hati Bapak Ibu Saudara untuk melepaskan kerinduan dengan ngomong, dibasuh mulutnya, dibasuh lidahnya untuk memuji nama Tuhan. Basuh aku Tuhan Yesus di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu. Jaga bibir kami Tuhan Yesus yang selalu berkata-kata yang tidak menyenangkan hati-Mu Yesus. Jaga bibir, luruskan hatiku. Ya Tuhan, kami semuanya rindu kemuliaan Tuhan Yesus ada di tempat ini. Lebih dari segala harta kami. Jadikan saya hamba Yesus, berkenan kepada. Kita menyanyikan lagu refnya ini dengan lembut, dengan penuh mesra. Lebih dari segalanya,
firman-Mu ya Tuhan. Di saat kami mengenal Engkau lebih lagi, maka disitulah kami akan mendapatkan kekuatan-kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang betul-betul luar biasa dalam hidup kami. Selama kami ada dalam dunia ini, kami membutuhkan Tuhan. Selama kami ada dalam dunia ini, kami membutuhkan campur tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami ikut terus senantiasa berbaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sebentar akan kami akan dengar, yang sebentar akan kami sampaikan ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan ambil alih di saat kami menyampaikan akan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami diberkati melalui pimpinan Tuhan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Oh yang urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan yang layak terima semuanya itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oke, shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan terlebih kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain. Kita percaya semua dalam anugerah Tuhan. Oke, hari ini saya akan masih berbicara tentang rencana atau sebuah perencanaan. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa perhatikan sama-sama. Ini masih ya. Oke, tema kita tahun ini adalah jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab Tuhan itu menyertai kita. Dan tema bulan Januari ini adalah bagaimana Tuhan itu menyertai setiap rencana kita. Seperti yang kemarin sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Mus, tentunya dalam tanda petik rencana yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menyertai rencana kita. Dan kita mau belajar itu supaya hidup kita adalah hidup yang punya rencana. Saudara, berbicara tentang rencana, maka ada sebuah kata mutiara atau satu ungkapan yang dulu pernah disampaikan oleh seseorang yang saya tidak sebut namanya. Dia berkata seperti ini: gagal membuat perencanaan itu sama halnya merencanakan untuk gagal. Ya, perhatikan ya. Orang berkata gagal membuat perencanaan itu sama halnya, itu sama artinya kita merencanakan untuk gagal. Saya percaya kita tidak akan pernah merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Kita percaya kita akan menginginkan kesuksesan, menginginkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Sehingga dia berkata betapa pentingnya masalah perencanaan itu, bahwa ketika kita gagal membuat rencana, artinya kita tidak pernah membuat rencana, tidak pernah punya rencana, tidak pernah punya angan-angan, tidak pernah punya impian, tidak pernah punya program, maka sebenarnya dalam hidupnya sedang membangun yang namanya kegagalan. Tahun ini adakah yang sudah punya rencana-rencana? Nah, kalau belum, misalkan saya tahun ini pengen apa-apa, nah kita bikin rencana itu. Tetapi tidak semua orang yang setuju dengan pendapat ini. Satu kali ada orang yang berkata bahwa ini seorang yang mengucapkan ini, yang menyampaikan kalimat ini adalah orang yang sukses, pengusaha terkenal di Indonesia. Saya tidak akan sebut namanya. Dia berkata seperti ini: hiduplah tanpa rencana. Yang tadi berkata, kalau kamu gagal membuat rencana, maka itu artinya kita sedang merencanakan kegagalan. Sementara seorang pengusaha yang sukses,
Semua orang mengenal di Indonesia. Dia berkata ketika diwawancarai, kenapa Anda bisa berhasil, kenapa Anda bisa sukses sedemikian rupa? Dia hanya berkata, hiduplah tanpa rencana. Artinya gliding way gitu ya, hiduplah tanpa rencana. Tentu karena dia punya pengalaman atau historis yang pada waktu itu memang dia tidak pernah punya rencana. Tetapi ada sesuatu yang bagaimana dia mengalami sebuah proses dan akhirnya bisa berhasil menjadi orang yang sukses. Tetapi saya percaya pada masa kecilnya dia punya rencana. Anak kecil itu sudah punya rencana, sudah punya impian, sudah punya angan-angan. Besok saya besar mau jadi apa? Ya. Tetapi bagaimana pandangan Alkitab atau apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang yang namanya rencana atau bicara tentang yang namanya rencana? Nanti kita akan belajar di salah satu tokoh, tapi kita akan berdahului dengan satu firman Tuhan di awal ini. Firman Tuhan di Amsal pasal 16 ayat 3 jelas dikatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan berkata, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya adalah bagaimana Tuhan juga menginginkan supaya anak-anaknya memiliki rencana. Artinya bahwa anak-anak Tuhan diharapkan dalam hidupnya ada rencana. Kenapa perlu rencana? Kenapa perlu rencana? Karena sesungguhnya rencana itu yang kita buat akan membuat hidup kita itu terarah, akan membuat hidup kita itu teratur. Kita punya tujuan yang jelas. Kalau kita tidak pernah punya rencana, maka kita itu seperti berjalan di perempatan jalan, kita tidak tahu mau kemana, kita tidak mau kemana. Tapi kalau misalkan itu kita ada rencana, itu seperti kita itu berada di persimpangan jalan, tetapi di situ ada pelannya. Jika kita jelas saya mau belok kiri karena tujuan saya mau ke sana, saya belok kanan karena tujuan saya mau ke sana, saya harus lurus karena tujuan saya mau ke sana. Kalau punya rencana yang jelas, itu artinya hidup kita itu terarah. Makanya kita perlu membuat yang namanya rencana, rancangan dalam hidup kita, program dalam hidup kita. Tetapi kita tidak bisa memungkiri apa yang menjadi kekuasaan Tuhan. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dibanding dengan rancangan kita. Tetapi bukan berarti kita terus tidak punya rancangan atau rencana. Hari ini saya akan mengajak bagaimana Alkitab mengajarkan salah satu dari kisah tentang orang yang punya rencana, punya rancangan dalam hidupnya. Kalau kita mau bicara tentang rencana itu mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ada banyak cerita-cerita tentang rencana. Salah satunya adalah Allah sendiri ketika dia akan menciptakan manusia. Salah satunya adalah dia berkata, marilah kita ciptakan atau kita buat manusia. Itu kan bagian dari rencananya. Tapi hari ini bagaimana Tuhan akan mengajar kita tentang salah satu tokoh dalam Alkitab, dan kita bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip dalam sehubungan dengan rencana atau perencanaan. Oke, saya akan mengajak kita membuka di kitab Ester pasal yang keempat. Mari kita akan membuka kitab Ester pasal yang keempat. Kalau nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca kisah tentang Ester ini dari kitab Ester ini dari pasal pertama sampai dengan pasal akhir, Anda nanti bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa, baik itu dari kehidupan Ester ataupun dari tokoh-tokoh yang lain. Hari ini saya akan mengajak sehubungan dengan yang namanya rencana. Saya akan bacakan Ester pasal yang keempat, ayat yang pertama terlebih dahulu. Ayat pertama dikatakan, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabul dan abu. Kemudian keluarlah berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih.
Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Perhatikan ayat yang pertama ini di bagian A dikatakan, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Perhatikan, setelah Mordekai mengetahui. Oke, berarti sampai di sini. Setelah Mordekai mengetahui, apa sebenarnya yang diketahui oleh Mordekai? Saya tidak akan kupas secara utuh karena waktu, tapi minimal saya akan sampaikan bahwa Mordekai ini adalah bagian dari orang Yahudi yang tinggal di Persia bersama dengan sukunya, atau bersama dengan kaumnya, atau bersama dengan bangsanya. Nah, pada saat itu bangsa Yahudi atau keluarga Mordekai atau kaum Mordekai ini atau kaum Yahudi ini sedang yang namanya mengalami atau sedang terancam pembinasaan atau terancam pembunuhan massal yang akan dilakukan atau yang sedang direncanakan oleh seorang yang bernama Haman. Jadi Haman ini sebenarnya diawali dari sakit hati. Sakit hati dengan yang namanya si Mordekai. Karena apa? Karena Haman ini orang terhormat, Haman ini seorang pejabat, tetapi ternyata ketika Haman ini dia lewat, atau ketika Haman ini dia hadir, ketika Haman ini dia menunjukkan dirinya, banyak orang mereka memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Haman ini, seorang pejabat ini, pejabat kerajaan. Sementara yang tidak menyembah, yang tidak berlutut, yang tidak memberikan penghargaan, penghormatan itu adalah Mordekai. Di mana Mordekai itu adalah kaum Yahudi atau bangsa Yahudi. Nah, Haman merasa sakit hati, dia berkata, seluruh hartaku tidak akan ada artinya kalau saya masih melihat atau orang Mordekai ini tidak pernah menghormati saya, tidak pernah menghargai saya. Buat apa saya punya harta, punya kekayaan, punya fasilitas yang melimpah dari kerajaan kalau saya masih melihat satu orang ini? Sehingga dia merencanakan dia mau membunuh, menghabisi yang namanya Mordekai. Tapi dalam hatinya, percuma kalau saya hanya menghancurkan satu orang. Saya mau habisi orang Yahudi. Saya akan binasakan. Kalau Anda nanti perhatikan di dalam ayat yang ayat-ayat sebelumnya itu, Anda nanti akan baca bagaimana Haman ini menyusun sebuah strategi dan dia mengirimkan surat kemana-mana. Siapkan untuk pembinasaan orang Yahudi. Artinya orang Yahudi terancam yang namanya pembunuhan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, siapapun yang notabene orang Yahudi habisi semua. Nah, dengan peristiwa itu, dengan keadaan itu, maka kita lihat apa yang satu terjadi dalam kehidupan Mordekai. Tangkap bahwa Mordekai dia punya rencana untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Oke, kembali lagi ke slide-nya. Mordekai punya rencana. Rencananya apa? Rencananya adalah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kaumnya. Itu yang dilakukan atau itu yang ada di dalam hati Mordekai. Mordekai tidak ingin umatnya dibinasakan. Mordekai tidak ingin umatnya dibasmi. Mordekai tidak ingin sahabat-sahabatnya itu dihancurkan, tidak ingin itu. Sehingga dia punya rencana. Rencana Mordekai saat itu adalah, saya harus menyelamatkan bangsaku, saya harus menyelamatkan sahabatku, saya harus selamatkan keluargaku, saya harus selamatkan umat Tuhan. Nah, ketika dia punya rencana, nah ini yang mau kita pelajari. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Mordekai ini ketika dia punya rencana itu, apa yang dilakukan atau apa yang ada dalam hidupnya ketika dia punya rencana untuk menyelamatkan
bangsa Yahudi. Yang pertama saya akan mengajak kita belajar dari satu tokoh ini. Yang pertama, bahwa ketika Mordekai punya rencana untuk menyelamatkan kaumnya atau menyelamatkan bangsanya, satu hal yang dia bisa kita lihat kehidupannya atau apa yang ada dalam dirinya tentang berbicara tentang rencana yang dia miliki. Yang pertama, bahwa Mordekai ini dalam rencananya dia optimis. Dalam rencananya dia optimis. Coba kita akan baca pasal 4 ayat yang ke-14. Saya akan baca atau kita akan perhatikan sama-sama. Saya akan bacakan sedikit. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Anda perhatikan ini. Ini adalah ketika si Mordekai ini dia akan menyampaikan sesuatu kepada Esther yang masih keponakannya atau yang masih keluarganya, yang saat itu Esther menjadi ratu. Tapi Anda perhatikan keoptimisan Mordekai ini. Dia berkata seperti ini, bahwa bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ceritanya adalah Mordekai ini dia pengen menyelamatkan bangsanya, pengen menyelamatkan umat Yahudi itu melalui Esther, karena Esther sebagai ratunya. Tentu ada kedekatan dengan raja, maka dia mengharapkan melalui Esther. Tetapi Anda perhatikan kalimat yang luar biasa, bahwa meskipun seandainya Esther itu tidak bisa menolong kami, meskipun engkau seandainya tidak bisa melepaskan kami, meskipun seandainya raja tidak bisa memberikan kebebasan kepada bangsa kita, saya percaya ada pertolongan dari pihak lain. Anda tangkap ini sebuah optimis yang luar biasa dari Mordekai. Banyak orang yang kadang-kala dia punya rencana tapi tidak pernah optimis. Bahkan merasa takut, bisa ndak ya, bisa tercapai ndak ya keinginan saya atau rencana saya. Belum dia sudah tidak ada rasa optimis, sudah pesimis. Tetapi Mordekai memberikan pelajaran kepada kita. Dia optimis. Rencana untuk menyelamatkan bangsanya, rencana untuk menyelamatkan kaum Yahudi itu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Kalau seandainya tidak lewat kamu, pasti ada lewat orang lain, pasti ada pihak lain. Demikian juga ketika kita punya rencana, kalau seandainya itu gagal dengan apa yang saya lakukan, pasti Tuhan akan cara lain untuk membuat rencana itu berhasil. Jadi miliki dalam hidup kita optimis dalam sebuah perencanaan. Yang kedua, apa yang akan kita lihat di situ? Yang kedua, Anda perhatikan bahwa Mordekai ini dia menggunakan potensi yang ada. Potensinya apa? Potensinya adalah bahwa dia punya hubungan atau dia punya hubungan darah dengan Esther, sementara Esther ini dia adalah Ratu Ahasveros atau istri dari Raja Ahasveros. Sehingga dengan kata lain, semua keputusan itu tentunya berasal dari yang namanya raja. Nah, kalau raja ini itu bisa mengatakan di, maka semuanya tidak ada yang bisa melanggar. Nah, karena Esther ini dia adalah ratu, karena Esther ini dia adalah orang kerajaan, maka ini menjadi sebuah potensi untuk bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Dalam hidup kita, ketika kita punya rencana, kita punya potensi-potensi untuk mencapai rencana itu, untuk merealisasikan rencana itu. Apa itu? Tergantung kita punya rencana apa, kita gali apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai rencana. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana perencanaan itu harus kita gunakan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Anda perhatikan. Yang ketiga adalah dia memberikan teladan kepada kita mengandalkan Tuhan. Apapun itu dalam hidup kita, jangan lupa kita mengandalkan
Tuhan. Termasuk rencana dalam hidup kita, kita perlu mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17, itu bicara tentang bagaimana Ratu Ester akhirnya menyetujui untuk apa yang diminta oleh Mordekai, sehingga dia akan bertemu dengan raja. Ratu bertemu dengan raja. Pada saat itu kalau tidak diundang, itu kalau seandainya memberanikan diri bertemu dengan raja, Alkitab di bagian ini mengatakan bahwa yang ada hanyalah kematian, yang ada hanyalah hukuman kalau raja tidak berkenan. Anda perhatikan, ini adalah ketika Ester punya satu tugas, dia harus ketemu dengan yang namanya suaminya sendiri, meskipun bertemu dengan raja, menghadap raja. Maka sebenarnya ini bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Ini bicara masalah hidup dan mati. Rencana untuk dia bertemu dengan raja itu bicara tentang hidup dan mati. Sehingga ada satu yang harus dilakukan dan tidak ada dengan cara lain kecuali dia harus mengandalkan Tuhan. Anda baca nanti di kisah itu adalah bagaimana Ester, oke, saya akan lakukan, saya akan bertemu dengan raja, saya akan menghadap raja. Cuma sebelum saya ketemu dengan raja, saya mau kita semua ambil waktu puasa, rendahkan diri di hadapan Tuhan, puasa, semua puasa, semua berdoa. 3 hari 3 malam semua kita berdoa sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Tuhan sebelum saya menghadap raja. Campur tangan Tuhan inilah yang akan membuat segala sesuatunya ini berubah. Campur tangan daripada Tuhan inilah yang akan membalikkan keadaan. Kalau Anda nanti bisa baca secara lengkap, secara utuh kisah ini, maka akhirnya bagaimana bangsa Yahudi itu diselamatkan. Bagaimana bangsa Yahudi ini mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tapi ingat di bagian yang terakhir ini, bagaimana mereka merendahkan diri, mereka berpuasa, mereka minta pertolongan betul sama Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, ketika kita punya rencana itu kita punya rancangan yang kelihatannya itu tidak mungkin, tetapi kita harus percaya kepada kekuatan Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan lupakan bagian ketiga ini, karena ini sangat penting sekali. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya kita lihat Mordekai dan kaumnya, bangsanya, dia diselamatkan. Haman yang tadinya dia punya rencana untuk membunuh, bahkan dia punya rencana untuk menyulahkan Mordekai. Dia bikin tiang yang tinggi, tetapi ternyata rencana itu dipatahkan. Bahkan justru rencananya Haman yang akan menyulahkan Mordekai justru terbalik. Haman yang justru disulahkan di sana. Tuhan bisa ubah keadaan ketika kita betul-betul merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, minta campur tangan daripada Tuhan. Hari ini 3 pelajaran yang kita terima ketika kita punya rencana dalam hidup kita. Buat rencana untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita punya rencana, yang pertama, tetaplah optimis, jangan mudah pesimis, optimis saja. Yang kedua, kita harus senantiasa gunakan setiap kemampuan, potensi yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, andalkan Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Kita percayakan seluruh rencana kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika kita serahkan segala perbuatan kita, terlaksanalah segala rencana kita. Biarlah renungan ini akan memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, bersyukur atas firman yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan yang baik,
yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Doa kami setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima, termeterai dalam hidup kami. Ajarkan kami dalam hidup kami untuk hidup kami terarah, hidup kami teratur dengan rencana yang ada dalam diri kami Tuhan. Ketika kami punya rencana Tuhan, biarlah kami tetap optimis karena Tuhan akan menolong kami. Biarkanlah kami boleh tetap senantiasa menggunakan setiap kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih lagi adalah biarkan kami mengandalkan Tuhan dalam segalanya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami akan dibuatnya mungkin buat Tuhan ketika Tuhan bekerja. Tuhan bisa mengubahkan segala keadaan, bahkan Tuhan membalikkan keadaan yang tidak mungkin bisa dibuat mungkin oleh kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat, yang siap menolong hidup kami. Bahkan sepanjang tahun 2021 ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan bergerak bersama dengan Tuhan, dan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih dalam nama Yesus, Tuhan kami, penolong kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Widya. Oke, jadi mungkin tidak saya sampaikan dulu. Saya akan menyampaikan ada beberapa informasi sehubungan dengan saya minta waktunya sebentar. Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita perhatikan gedung gereja ini, itu dari bawah kelihatannya itu bagus ya, karena ini memang bangunan baru, yang ini atapnya ini bangunan baru. Tetapi ternyata yang di atasnya itu adalah bangunan lama yang sudah dibangun sekitar tahun 82-an, 80-an. Nah, sehingga itu ada kayu yang terbuat itu dari kayu, sehingga kayu-kayunya itu sudah mulai keropos, sudah mulai kerayap. Kemarin beberapa minggu yang lalu Pak Anto ketika naik itu ternyata ada bagian-bagian yang rusak, yang keropos, yang intinya harus diganti. Sehingga program tahun ini gereja akan mengadakan renovasi, yaitu yang di atapnya, di atasnya, di asbes itu kita akan ganti dengan konstruksi yang baru, yaitu pakai baja ringan di besi, pakai itu. Jadi tahun 2021 ini kita gereja punya program untuk mengadakan pembangunan atau mengadakan renovasi, sehingga karena ini adalah rumah kita, karena ini juga adalah milik kita, dan juga agar ada kenyamanan dalam arti supaya kita ketika ibadah itu juga tenang, jangan terus nanti mikir wah kok agak diambil ya gitu, jangan. Tapi dari itulah maka kita akan mengadakan renovasi. Nah, untuk mengadakan renovasi maka kita butuh biaya, butuh dana, sehingga melalui apa yang saya sampaikan warta ini adalah kita mengajak, kita bergandeng tangan bersama-sama, jemaat diberikan kesempatan untuk bisa dengan janji iman, dan juga dengan nanti ada persembahan yang di kotak depan nanti mulai minggu depan ya. Mulai minggu depan kita akan di situ akan ada persembahan khusus untuk pembangunan. Jadi janji imannya bisa dimasukkan ke persembahan itu bisa dimasukkan ke dalam kotak itu. Nah, kemudian itu sudah khusus untuk persembahan pembangunan. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Nanti baik itu mau janji iman atau mungkin mau langsung, saya tidak janji iman tapi saya mau memberikan apa yang bisa saya berikan, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya saya mau janji iman, misalkan saya mau janji iman 100.000, nah itu kan nanti minggu ini 25.000, minggu depan 10.000 dan sebagainya. Tapi punya janji iman 100.000 misalkan. Tapi kalau seandainya tidak, ya pakai persembahan yang secara rutin seperti itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan program gereja kita. Jangan takut, tetap optimis ya.
kita percaya andalkan Tuhan, ya, tetap andalkan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk info kegiatan bisa nanti jenengan baca di info kegiatan. Tapi hari Jumat, khusus hari Jumat, nah saya mengajak kita semua datang ke gereja, kembali ke gereja. Kita akan praise and worship, kita akan pujian penyembahan. Jam 7 malam kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan, kita akan merendahkan diri kita kepada Tuhan supaya Tuhan semua yang handle. Tuhan akan bekerja, dan kalau Tuhan bekerja itu melebihi pikiran-pikiran kita. Tuhan katakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan bisa sediakan itu dengan caranya yang ajaib. Jadi hari Jumat kami mengundang semua untuk kita bisa hadir untuk menyembah Tuhan di sini, memuji Tuhan di sini, merendahkan diri di hadapan Tuhan di tempat ini. Jam 7 malam, ya, jam 7 malam kita akan bersama-sama untuk pujian dan penyembahan di sini. Kemudian saya akan menyampaikan berikutnya beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk tanggal 24, Ibu Dian Fajar Raini yang berada di Jakarta. Kemudian tanggal 27, Bapak Zafnat Panea L. Dwiyanto. Ada tadi ya? Oke, selamat ulang tahun ya Pak ya. Kemudian tanggal 27, tanggal yang sama, anak Yosua Wiramanggala Praja, ini putra dari Bapak Rio. Kemudian tanggal 28, Saudari Melati Evisia Putri atau Saudari Mela. Oke, selamat ulang tahun Saudari Mela. Dan kiranya setiap apa yang didoakan, yang dirindukan akan tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oke, kemudian itu yang akan saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau melawat kami. Kami bersyukur Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mempersembahkan segala yang kami lakukan pada pagi hari ini untuk hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima yang terbaik buat dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang boleh melayani di dalam ibadah di sesi yang pertama ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati pelayanan, khususnya nanti di sesi yang kedua juga akan kami melayani. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan urapi kami dengan pengurapan yang baru. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak yang di surga, pagi hari ini kami juga berdoa, mendoakan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong, menyertai, memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Bahkan ketika mereka datang ke tempat ini ya Tuhan, mungkin ada beban pergumulan dalam hidupnya. Doa kami Tuhan, ketika mereka pulang ada kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kami doakan Tuhan, ketika mereka yang datang dalam keletihan, dalam fisik yang lemah karena sakit, Tuhan kiranya di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami percayakan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini juga beribadah di rumah kami masing-masing karena kondisi ya Tuhan, kami berdoa berkat yang sama pun Tuhan juga akan limpahkan atas mereka di dalam nama Yesus, sehingga dimanapun mereka beribadah diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan saudara-saudara kami ini di dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami saat pagi hari ini berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Dian, kami menyerahkan untuk Bapak Sapna, kami menyerahkan untuk anak Yosua, kami menyerahkan untuk Saudari Mela. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati hari-hari mereka ya Tuhan. Apa yang mereka
kerjakan apa yang mereka gumulkan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan dalam sekolah mereka, berkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati Tuhan dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami mempercayakan anak-anak-Mu di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati apa yang kami berikan pada pagi hari ini, sehingga apa yang kami berikan berkenan di hati Tuhan. Kami percayakan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami percaya Tuhan yang mencukupkan, kami percaya Tuhan yang memenuhkan, bahkan kami percaya Tuhan yang melebihkan, sehingga kami boleh jadi berkat juga bagi orang lain melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terimalah persembahan kami, baik persepuluhan ataupun persembahan syukur yang lainnya Tuhan. Kami mau bawa semuanya di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami juga akan kembali dalam segala aktivitas kami Bapa. Mari Engkau yang akan memimpin, menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan roh kami, jiwa kami dan tubuh kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan ada atas setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, persekutuan yang hangat dengan Roh Kudus kiranya akan tercurah atas kehidupan kita. Biarlah berkat Tuhan yang terbaik itu kita terima dalam hidup kita. Tuhan memberkati dalam segala usahamu, Tuhan memberkati dalam rumah tanggamu, Tuhan memberkati dalam sekolahmu, bahkan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang bekerja. Kita diberkati mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita diberkati dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan selamat pulang. Sejenak sebelum meninggalkan rumah Tuhan, janganlah kau terburu-buru meninggalkan rumah Tuhanmu. Tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, siang. Iya. Tinggal cek itu.